Halo guys, jumpa lagi dengan saya Kak Hasdar. Untuk kali ini kita akan bahas seputaran BTCLS ya, Basic Trauma Cardiac Life Support. Jadi nggak kita mix aja. Kemarin kan kita bahas part-partnya Hypercast. Sekarang BTCLS. Jadi ini untuk informasi kalian ketika mau interview, sisa dengerin podcast ini gitu ya. Kita mulai dari mana dulu nih? Oksigenasi paling banyak ditanyakan sih biasanya oksigenasi ya. Oksigenasi dan ventilasi. Tujuan utama oksigenasi dan ventilasi adalah tercukupinya kebutuhan oksigen sel dan jaringan dengan cara memberikan oksigen dan ventilasi yang cukup. Untuk menilai kebutuhan oksigen sel dan jaringan yang paling akurat, itu bisa kita lakukan dengan cara mengukur saturasi oksigen di dalam darah menggunakan alat yang disebut pulse oximetry atau oximeter. Nah, jadi alat ini juga bisa berfungsi sekaligus mengukur heart rate atau denyut jantung. Jadi pulse oximetry gitu ya. Nah, jadi kalau nilai saturasi oksigen yang normal itu 95% sampai 100%. Jadi kalau ditanyakan biasanya apa sih indikasi untuk menentukan penambahan oksigen berdasarkan pengukuran oximetry? Langsung jawab aja. Kalau saturasi oksigen hasil dari pulse oximetry itu 95% sampai 100%, itu interpretasinya itu normal. Nah, kita bisa intervensi dengan memberikan oksigen 4 liter per menit menggunakan nasal kanul. Nah, kalau hasil dari oximetry itu 90% sampai kurang dari 95%, itu sudah masuk kategori interpretasinya hipoksia ringan hingga sedang. Sehingga intervensinya itu menggunakan face mask atau simple mask dengan pemberian oksigen 6 sampai 10 liter per menit. Sedangkan hasil dari oximetry lab itu jika 85% sampai kurang dari 90%, itu masuk ke interpretasi hipoksia sedang hingga berat. Dengan intervensinya menggunakan face mask dengan reservoir atau biasanya kita sebut itu rebreathing mask, ada reservoirnya ya. Itu pemberiannya itu 8 sampai 12 liter per menit. Nah, kalau dari hasil oximetry kurang dari 85%, itu interpretasinya itu hipoksia berat atau mengancam nyawa. Itu biasanya penggunaan intervensinya pemberian oksigennya itu menggunakan non-rebreathing mask. Non-rebreathing mask itu maksimalnya itu 10 sampai 15 liter per menit. Nah, jadi kalau mau mengetahui berapa sih yang di delivery, berapa sih yang di delivery dari oksigen itu sendiri? Nah, contoh nih, kalau untuk nasal kanul itu flow rate-nya jika kita memberikan oksigen 1 liter per menit, itu yang di delivery oksigen kepada tubuh si pasien itu dari 21% hingga 24%. Setiap kenaikan 1 liter per menit itu akan mendelivery kenaikannya 3%. Ini contoh dari 1 liter per menit itu 21% sampai 24%. Nah, ketika kita naikkan flow rate-nya ke 2 liter per menit, itu bisa naik ke 25% hingga 28%. Pokoknya kelipatannya itu 3%. Begitu seterusnya. Nah, kalau rebreathing mask ini yang ada sebenarnya ini dia face mask, tapi dia ada kantongnya gitu ya. Jadi itu namanya rebreathing mask. Itu kalau flow rate-nya 6 sampai 10 liter per menit. Delivery oksigennya itu 35% sampai 60%. Nah, kalau kondisinya berat atau hingga mengancam nyawa, kita harus memberikan dengan pemberian non-rebreathing mask. Nah, non-rebreathing mask ini dia pemberian awalnya itu 6 liter per menit dengan
delivery oksigen 60%. Setiap kenaikan 1 liter hingga 9 liter itu kenaikannya 10%. Jadi contoh dari 6 liter per menit itu 60%. Kalau 7 liter per menit berarti 70%. Nah, 10 liter sampai 15 liter per menit pemberian oksigennya itu mulai dari 95% hingga 100%. Jadi memang kita harus tahu keadaan pasien, terus kita tahu dia menggunakan apa yang harus digunakan, nasal kanul atau face mask, simple mask, atau rebreathing mask atau non rebreathing mask. Itu kita harus tahu alat-alatnya. Terus berapa konsentrasinya, berapa flow rate-nya atau kecepatannya. Karena itu biasanya ditanyakan di di interview di bagian oksigenasi dan ventilasi. Nah, kita lanjut dulu ya. Sebelum itu kita karena sebelum masuk ke oksigenasi seharusnya kita bahas anatomi. Nah, jadi pernafasan itu terdiri dari trakea dan cabang-cabangnya serta paru-paru. Nah, jadi di anatominya itu ada hidung, ada mulut, ada epiglotis, ada faring, laring, trakea, ada paru-paru. Dalam paru-paru ada bronkus percabangannya. Di bronkus bercabang lagi menjadi bronkeolus. Di bronkeolus bercabang kecil-kecil menjadi alveoli. Di dalam alveoli ada cabangan kecil lagi namanya alveolus. Gitu ya. Jadi sebenarnya di paru-paru itu juga kompleks. Nah, pada saat kita inspirasi itu menghirup nafas atau menghirup udara. Udara berjalan melalui jalan nafas atas menuju jalan nafas bawah sebelum mencapai paru-paru, yaitu tempat di mana pertukaran gas sebenarnya terjadi. Tahu nggak sih pertukaran gas itu di mana? Di alveolus. Jadi di situ pertukarannya dari O2 dari CO2 ke O2 atau sebaliknya. Trakea terbagi lagi menjadi 2 cabang, yaitu bronkus utama kanan dan bronkus utama kiri. Masing-masing bronkus primer dan kemudian terbagi lagi menjadi bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang sangat kecil. Yang ini akan berakhir di alveoli, di mana terdapat kantung-kantung udara kecil yang dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Di alveoli inilah sistem respiratorik bertemu dengan sistem sirkulatorik atau sistem pembuluh darah, dan di sini pula lah terjadi pertukaran gas. Di alveoli itu ada namanya alveolus di dalam alveoli itu, di situ ya. Nah, jadi untuk anatominya seperti itu. Jadi kita lebih paham anatomi dulu. Contoh nih ada kebutuhan oksigen, kita taruh dulu. Oh iya, ternyata kita harus tahu ilmu anatominya. Terus di fisiologi, setiap kali bernafas, udara akan mengalir ke sistem respiratorik. Ketika udara atmosfer mencapai alveoli, oksigen akan bergerak dari alveoli, melintas membran alveolar, kapiler, dan menuju sel darah merah. Sistem sirkulatorik kemudian akan membawa oksigen yang telah berikatan dengan sel darah merah ini menuju jaringan tubuh, di mana oksigen akan digunakan sebagai bahan bakar dalam proses metabolisme. Jika oksigen mengalami pemindahan dari alveoli ke sel darah merah, maka sebaliknya dengan karbon dioksida yang mengalami pemindahan dari plasma ke alveoli. Karbon dioksida diangkut oleh plasma, bukan oleh sel darah merah. Karbon dioksida bergerak dari aliran darah, melintasi membran alveolar kapiler, masuk ke dalam alveoli, dan dikeluarkan selama ekspirasi. Hal yang sangat penting dalam proses ini adalah bahwa alveoli harus terus-menerus mengalami pengisian udara segar yang mengandung oksigen dalam jumlah yang adekuat. Proses pengisian udara ini dikenal dengan nama ventilasi dan memiliki peranan penting dalam pelepasan karbon dioksida. Proses ventilasi ini dapat terukur. Untuk ukurannya sendiri, satu kali bernafas itu disebut volume tidal, yang apabila dikalikan dengan frekuensi ventilasi per menit akan menghasilkan volume per menit, di mana dalam keadaan istirahat sekitar 500 cc udara masuk ke dalam sistem respiratorik, dan sebagian dari volume udara itu
sebanyak 150 cc akan tetap berada dalam ruang mati atau dead space dan tidak ikut dalam pertukaran gas. Maka volume tidal pada saat istirahat dengan frekuensi napas 14 kali per menit contohnya, itu dengan hasil 500 cc dikali 14 sama dengan 7000 cc per menit atau 7 liter per menit. Itu contohnya. Bagaimana sih kita akan tahu orang itu tidak bernafas adekuat? Caranya, ada pernafasan yang sangat cepat ataupun ada pernafasan yang sangat lambat. Frekuensi pernafasan normal itu dewasa 12-20 kali per menit. Anak-anak 15-30 kali per menit. Bayi 30-50 kali per menit. Pernafasan yang lebih cepat atau lebih lambat dari frekuensi di atas menandakan adanya gangguan pernafasan. Jadi kalau sudah memperhatikan, oh ini orang dewasa, kok kalau kita hitung dalam 1 menit itu bisa mencapai 30. Nah, itu ada yang tidak beres. Terus pergerakan dinding dada yang tidak adekuat. Pernafasan yang adekuat adalah pernafasan normal yang diikuti oleh pergerakan turun naik dari dada. Jika tidak ada pergerakan turun naik dada atau hanya salah satu dinding dada yang bergerak naik turun menandakan bahwa pernafasannya tidak adekuat atau ada yang tidak beres. Lanjut. Sianosis. Sianosis adalah warna kebiru-biruan pada kulit dan membran mukosa. Hal ini terlihat jelas pada kuku, bibir, hidung, dan telinga pasien. Sianosis menandakan bahwa jaringan tubuh mengalami kekurangan oksigen. Pernah nggak lihat orang yang kukunya biru, bibirnya membiru, hidungnya membiru? Itu namanya sianosis. Dan berarti oksigen tidak nyampe ke ujung-ujung tubuh. Dia tidak terdistribusi ke jaringan tubuh yang paling ujung gitu. Selanjutnya ada penurunan kesadaran. Perlu diingat bahwa status mental atau kesadaran pasien seringkali berhubungan dengan status jalan nafas dan pernafasan pasien. Pasien yang mengalami disorientasi, kebingungan, dan tidak sadar bukan tidak mungkin mengalami pernafasan yang tidak adekuat. Jadi kita perlu mengukur Glasgow Coma Scale atau GCS dari pasien. Lanjut, usaha bernafas yang berlebihan atau sesak. Ketika melihat pasien yang bernafas dengan menggunakan otot perut, pasien menggunakan kekuatan diafragma untuk mendorong udara keluar dari paru-paru. Pada anak-anak, pernafasan dapat terjadi chainsaw, di mana pernafasan menggunakan pergerakan dada dan perut. Selain itu, juga perhatikan adanya retraksi atau tarikan otot di antara tulang rusuk dan otot sekitar leher, semua menunjukkan pernafasan yang tidak adekuat. Selanjutnya, tandanya itu sesak dan ngorok. Suara tersebut menandakan pasien kesulitan untuk melakukan pernafasan. Waspadai dengan suara nafas abnormal seperti snoring, gargling, crowing, dan stridor. Tanda selanjutnya adalah denyut nadi yang lambat diikuti frekuensi pernafasan yang lambat. Pada tahap lanjut, pernafasan yang tidak adekuat ditandai dengan denyut nadi yang lemah dan lambat frekuensi nafas yang tadinya cepat menjadi lambat. Kalau sudah tahu seperti itu, kita harus lakukan pemeriksaan fisik, teman-teman. Pemeriksaan fisiknya itu ada beberapa yang harus kita ketahui. Seperti inspeksi, perhatikan ritme dan bentuk pernafasan. Perhatikan juga peranjakan dada apakah simetris atau tidak. Lihat juga adanya dyspnea atau kesulitan bernafas. Setelah inspeksi, kita juga bisa melakukan auskultasi. Auskultasi, dengarkan bising nafas. Apakah vesikular atau ada rongki. Tempat pemeriksaan udara di bawah klavikula pada garis aksilaris anterior. Bising nafas harusnya simetris kiri dan kanan dibandingkan kiri dan kanan. Biasanya kita menggunakan stetoskop. Selanjutnya, perkusi. Pada keadaan normal akan selalu sonor. Pada keadaan hipersonor menandakan adanya penumpukan udara pada rongga dada atau tension pneumotorak yang harus ditindak lebih lanjut. Palpasi, identifikasi adanya suara krepitasi dan rasa nyeri pada saat dilakukan palpasi. Kemungkinan terjadinya patah tulang pada iga sangatlah mungkin pada kondisi trauma toraks. Nah, itu adalah
salah satu rangkaian dari breathing management. Jadi breathing management itu anatomi, fisiologi, tanda-tanda pernapasan yang tidak adekuat, pemeriksaan fisik, serta oksigenasi dan ventilasi. Semoga ini membantu untuk tambahan ilmu kepada kalian atau teman-teman yang hendak interview. Semoga kalian lolos interview. Goodbye. Selamat sore.